Pernah gak sih kamu itu tiba-tiba meledak marah, ngomong kasar ataupun mengambil keputusan yang bodoh, lalu beberapa menit kemudian kamu nyesal sendiri? Kalau iya, kamu sebenarnya bukan gagal menjadi manusia, kamu cuma belum tahu cara mengatur emosi. Dan kalau kamu nonton video ini sampai habis, kamu bakal ngerti kenapa emosi itu sering menguasai kita, dan yang lebih penting bagaimana cara menguasainya balik. Oke, pertama kamu harus tahu dulu mengapa emosi itu berbahaya kalau tidak diatur. Kita mungkin sering bilang manusia itu makhluk yang rasional, tapi kenyataannya sebagian besar keputusan kita itu diambil dalam keadaan yang emosional. Masalahnya, emosi itu lebih cepat dibandingkan dengan logika berpikir. Dan kalau kamu hidup dengan mode yang reaktif, kamu bisa saja merusak hubungan, karir, bahkan masa depan kamu sendiri hanya dengan satu keputusan yang emosional. Nah, maka dari itu kamu wajib tahu 4 teknik yang paling ampuh ini untuk mengontrol emosimu. Teknik pertama, berhenti 10 detik. Cara memakai teknik ini adalah setiap kali kamu mau marah, mau balas chat, mau ngomong sesuatu yang kasar, coba berhenti dulu 10 detik. Bukan buat menahan, tapi cuma memberi jeda antara emosi dan tindakan. 10 detik ini memang terasa singkat, tapi bisa menyelamatkan banyak hal. Contoh kasusnya misalnya nih, ada orang yang marah ke kamu, lalu kamu jengkel. Cukup berhenti sejenak selama 10 detik, lalu tanyakan sebuah hal ke dirimu. Apakah ini cukup penting? Apa untungnya kalau saya marah? Dan apakah dengan saya marah itu kondisi akan lebih baik? Nah, lanjut lagi ke teknik kedua. Kenali pemicu emosimu. Kamu harus tahu dulu apa yang memicu emosimu. Apakah nada bicara orang? Atau kamu merasa diremehkan? Ataupun kamu yang kurang tidur? Atau yang paling sering itu mungkin kamu sedang stres karena kerjaan. Kalau kamu tidak tahu pemicunya, kamu akan meledak tanpa sadar. Tapi kalau kamu tahu pemicunya, kamu bisa mengendalikan responmu. Contohnya saja, apabila kalau lawan bicaramu itu memang mengeluarkan intonasi yang keras atau terkesan membentak. Cukup kamu bicara dalam hati kamu. Mungkin memang orang tersebut punya intonasi yang tinggi, yang maybe bagi dia itu cuma hal biasa. Bisa saja kita sendiri yang berlebihan menanggapinya. So, ya sudahlah. Nah, dengan begitu kamu mungkin bisa lebih lega. Setidaknya walaupun faktanya orang tersebut memang membentak kamu, tapi amarahmu sudah bisa kamu tenangkan secara perlahan. Latihlah terus cara ini agar kamu bisa menjadi semakin sabar. Teknik ketiga, ubah sudut pandang. Sebelum kamu bereaksi, tanya satu hal sederhana. Apa maksud dia sebenarnya? Kadang orang lain bukan menyerang kita, kitanya saja yang mungkin sedang sensitif. Mindset sederhana ini bisa mencegah pertengkaran yang panjang. Nah, contoh kasusnya misalnya kamu sedang pulang terlambat dari kerjaan, lalu pasanganmu itu bertanya kepadamu, "Kenapa sih kamu pulang kerjanya telat?" Kalau kamu balasnya dengan ngomong, "Kenapa sih kamu marah-marah? Aku kan capek kerja." Nah, pasti akan terjadi selisih paham. Coba ubah sudut pandang kamu. Posisikan dirimu sebagai pasanganmu. Bisa saja dia bertanya begitu karena memang khawatir sama kamu. Nah, dengan berpikir seperti itu, mungkin kamu akan bisa lebih menenangkan diri dan tercipta sebuah sudut pandang, oh mungkin saja dia khawatir, sehingga kamu bisa memberikan respon yang lebih menenangkan. Teknik keempat, latihan ekspresi emosi yang sehat. Ngatur emosi itu bukan berarti dipendam. Yang sehat itu tetap adalah menyampaikan, tapi usahakan jangan melukai. Kamu mungkin bisa bilang, "Aku merasa," bukan "kamu selalu." Nah, akan berbeda penerimaan dari kata "aku merasa butuh perhatian lebih dari kamu" dibanding dengan kata "kamu selalu nggak perhatian sama aku." Komunikasi yang fokus pada perasaan itu bukan tuduhan, membuat emosi yang tersampaikan tanpa menyakiti orang lain. Ingat ya guys, emosi itu bukan musuh. Emosi itu cuma sinyal yang memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang penting sedang terjadi. Tugas kita bukan mematikan emosinya, tapi belajar berdamai dan mengarahkannya supaya tidak memberikan kerugian yang lebih besar. Nah, itu dia 4 teknik kunci mengendalikan emosi. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen pengalaman pribadimu soal mengatur emosi. Share juga video ini ke teman-temanmu. Siapa tahu kamu bisa menyelamatkan seseorang dari keputusan emosional yang bisa merusak hidupnya. Sekian dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.